memang bukan rahasia lagi sih. Ya ada permainan lah di bawah. Itu yang buat kita sulit. Permainan seperti apa, Kak? Contoh, tapi selama ini saling lempar. Ini pasar, ini. Ya kalau aku udah lah. Jabatan saya taruhkan, jabatan Pak ditaruhkan, jabatan Kasatpol ditaruhkan. Harusnya. Kalau berani, ayo deal. Mau di atas motor, oke. Jadi kalau saya bermain, hantam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. By the way, terima kasih bagi Anda yang terus mantengin channel ini, dan bagi Anda yang belum, kami ingatkan untuk support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, kembali lagi kita di Begesah. Di depan saya sudah ada seorang narasumber. Saya perkenalkan, nama beliau adalah Andri Windra. Apa kabar, Bung Andri? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat ya. Bung Andri Windra ini menjabat sebagai Kepala Unit Pasar Baru Batu Raja. Ya, betul. Bagian dari Perumda ya, Perumda Pasar. Kalau dulu PD Pasar, sekarang sudah diubah jadi Perusahaan Umum Daerah Pasar. Oke. Kita akan membicarakan mengenai pasar ini. Tadi pas aku naik ke sini, pasar ini khususnya di bagian atas ini kosong, sepi. Begitupun di bagian bawah banyak los atau kios yang juga tutup. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pasar baru? Kalau yang terjadi di Pasar Baru ini ada beberapa hal. Pertama, memang dari keadaan pandemi, sehingga pedagang banyak yang mengeluhkan itu dampak dari pandemi. Nah, di sisi lain ada juga penyebabnya dari persaingan pasar online. Nah, di pasar online yang kita ketahui ya, sangat memukul pedagang Tradisional ini? tradisional. Itu khusus yang mungkin di luar sayur mayur kali ya? Mayor itu kalau khusus untuk kios kebanyakan. Kebanyakan kios yang tutup itu dampaknya dari pasar online. Dari pakaian maupun barang-barang yang sifatnya bukan basah kan. Tapi kalau untuk pedagang yang sifatnya basah seperti sayur mayur, itu yang dikeluhkan mereka ini pedagang yang di luar. Oke. Pedagang yang di luar area unit pasar baru. Tapi seringkali mereka ini tetap menyebut pasar baru. Ini jadi persoalan kita di pasar. Padahal yang namanya unit pasar baru ini ada di sekeliling pasar. Bukan seluruh pasar, tapi nyebutnya walaupun di depan Bank Sumsel ataupun di pertigaan EPF tetap pasar baru. Ini jadi persoalan. Nah, jadi seolah-olah pasar pembiara. Padahal kalau untuk pasar itu tadi, unit pasar baru ini cuma di sekeliling pasar. Bangunan Pasar. dampaknya kepada pengelola dalam hal ini unit pasar baru ini apa nih yang penurunan atau ada penutupan los kios itu? Ya kalau dampaknya itu tadi, dampaknya kita ini dari pendapatan tadi, sehingga pedagang tuh banyak berjualan di luar, yang di dalam tidak laku. Ada yang sebagian tutup, ada sebagian memang mempunyai tempat tapi berjualan di luar karena iri-irian. Iri-irian, ngapa mereka bisa berjualan di luar? Ya sehingga mereka berjualan di luar. Dampak dari pasar tadi itu tadi, mereka tidak membayar retribusi bulanan maupun tahunan. Itu yang dirugikan oleh pihak pasar. Jadi bulanan tidak dapat maupun tahunan tidak dapat. Jadi di situ dampaknya dari pedagang kaki lima yang di luar pasar. Itu dampaknya ya, artinya terjadi penurunan mungkin dari sisi pendapatan dari distribusi bulanan maupun tahunan. Sebenarnya total kios yang ada di areal ini berapa unit? Baik yang di atas maupun yang di bawah. Total seluruh kios kios itu yang saya jelaskan dulu ya. Kios itu berupa pintu maupun pintu rolling door maupun pintu kayu itu sifatnya kios. Kalau sifatnya yang terbuka meja itu los. Nah, jadi total seluruh kios los itu sekitar kurang lebih 1.300. 1.300 kios los. Sedangkan yang buka sekitar 600 lebih. Karena naik turun sulit untuk ini, kadang
buka kadang tutup. Oke. Jadi sistem mereka bayar retribusi itu ketika mereka buka dong. Mereka buka Kalau nggak buka nggak bayar. nggak bayar. Berapa Kak per bulan kalau boleh tahu retribusi mereka ini? Kalau distribusi mereka ini bervariasi sesuai dengan peta ukurannya. Oke. Kalau kios berapa? Kalau kios ada yang 46.000, ada yang 90.000 kalau bangunan lama kan. Tergantung variasi. Yang bulanan itu? Kalau yang bulanan. Kalau los? Kalau los ya ada yang 2x2, ada 2x1,5, macam-macam kan. Nah, jadi disitulah nilai bulanannya dari ukuran. Oh, dari ukuran. Kalau tahunan tuh? Kalau tahunan itu setahun sekali bayar. Nominalnya? Nominalnya sekitar 100 ribuan. 100 ribuan satu tahun. Betul, Pak. Oke. Kontribusinya sendiri bagi dari pengelolaan pasar ini kita bicara pasar Batu Raja ya. Karena ini unit kan. Berapa sebenarnya? Selama ini per bulan itu berapa? Waktu normal ya? Kalau normal, saya pernah menjabat di angka 72 juta. Oke. Satu bulan 72 juta. Sekarang ini kalau mau hitung-hitungan ke 50 aja sudah susah. Susah. Kadang kami kan ditentukan oleh target. Oke. Jadi dan ditentukan oleh target ini ya kadang memenuhi target harus tutup lubang di lubang. Caranya Dari memakai yang lagi berjalan. Tandanya ini bulan 4, makai bulan 5. Untuk memenuhi target. Karena kita sudah bicara target, tapi bicara di lapangan namanya perdagangan ya tutup ada yang buka, nggak bisa kita ini karena kita sudah tadi menyepakati target, mau tidak mau, suka tidak suka harus kita cukupi target itu. Sama halnya dengan gaji. Nah, itu juga berdampak akibat dari kondisi sekarang ini bulan 5 gaji baru dibayar bulan 3 tahun ini. Bulan 3 ya. Ini terkadang ini khusus untuk untuk apa? Untuk unit pasar baru. Kalau seandainya dengan koperasi, kan ada koperasi PD pasar itu kadang sampai mungkin dia Januari atau Desember yang dibayar. Kalau dulunya nggak pernah terjadi keterlambatan, tapi tidak terlalu ini, paling kelang tanggal. Kalau sekarang mungkin bulanan ya. Bulanan. Termasuk Bung Andri sendiri telat. Sama telat. Oh, jadi sistemnya ini karena ini perumda, dia sudah mengelola sendiri ya, tidak dari APBD lagi ya. Jadi kalau ada pendapatan itulah yang dibagi untuk gaji, untuk pemasukan daerah gitu ya. Yang jelas kalau kita nih sifatnya di pasar ini kan, jadi dari uang yang kita dapat retribusi itu dari pasar baru, pasar atas, pasar lain-lain, 5 pasar tadi ya. 6 pasar itu tadi. Dari uang itulah kita setor ke bank, ke rekening Perumda Pasar. Jadi dikumpulkan. Dari masuk uang itu untuk dibayar BPJS kesehatan segala macam. Setelah itu kami ini kan ada kerjasama dengan pihak bank Sumsel Syariah. Bank Sumsel Syariah. Jadi banyak juga yang minjem uang bank. Jadi dari pinjaman bank tadi menyelesaikan bank juga, baru ke gaji. Oh iya. Jadi, mungkin kalau yang minjem bank nggak terlalu terasa. Kalau yang minjem bank kan udah dipotong oleh pihak Perumda Pasar kan, bendahara Perumda Pasar. Nah, untuk total pegawai berapa nih? Kalau khusus untuk unit pasar baru? Kalau total unit pasar baru itu sekitar 48, masuklah kebersihan. Total keamanan. Nah, ini Kak bicara pasar lagi. Untuk areal pasar baru ini luasnya berapa sebenarnya? Kurang lebih setengah hektar lah. Setengah hektar. Dengan 2 lantai. 2 lantai. Artinya kalau kakak boleh simpulkan, kakak ini kan yang memimpin di sini ya. Bisa disampaikan sebenarnya kondisi dalam sendiri seperti apa saat ini? Kalau saya pribadi ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu tadi dengan adanya telat gajian sampai bulan 3 bulan. Saya khawatir kan bisa jadi sampai ke 5 bulan, bukan lagi 3 bulan. Dan seterusnya. Kalau tidak ada pembenahan bisa dipastikan. Kalau ada pembenahan, mudah-mudahan bisa diatasi lah.
Iya, ini kan sumbernya sekarang cuma 60% dari yang menghuni ya. 49%. 49%. 49%. Artinya yang di jalan-jalan sini nggak ada kontribusi. Kalau di jalan-jalan itu cuma kontribusinya itu tadi, Sampah. uang kebersihan. Berapa itu? 2.000 orang bayar. Kadang kalau kita hitung, maaf, uang kebersihan tidak sesuai. Mengapa saya katakan tidak sesuai? Uang kebersihan itu diambil sampahnya, ditempatkan ke TPA, dinaikkan ke atas mobil, dibawa ke Gunung Meraksa TPA akhir. Nah, jadi sebenarnya dirugikan jelas. Kalau naik mobil, kalau kita pribadi, aku rasa naik mobil diangkut, dibawa ke TPA, dan nggak sesuai uang 2.000. Nggak sesuai. Tidak sangat sesuai. 20.000 pun nggak sesuai. Nggak sesuai. Apalagi 2.000. Persoalan. Nah, yang disesalkan banyak. Ya memang bukan rahasia lagi sih. Ya ada permainan lah di bawah. Itu yang membuat kita sulit. Permainan seperti apa, Kak? Contoh parkir. Lahan parkir, nah, di jalan tengah itu persisnya depan Haji Muhsin, ruko Haji Muhsin kan, dilosikan itu kan, bersama los tengah jalan tengah itu. Nah, jadi mereka ini kan alasannya kan memakai lahan parkir. Mereka pedagang itu? Iya, menaikkan. Jadi mereka ini bayar dengan Yang punya lahan parkir. lahan parkir. Begitupun yang di depan ruko. Nah, di depan ruko itu membayar dengan pihak yang punya ruko. Tapi mereka berdekatan dengan area pasar. Area pasar. Jatuhnya kenanya pasar ini. Pasar. Padahal pasar tidak mendapatkan apa-apa. Itu. Jadi terkadang maaf ini, saya sering diserang. Maupun dari Facebook segala macam. Saya bukan nggak mau menanggapi. Terkadang. Saya mau menanggapi, ya buat apa? Kalau saya yang mau, tapi yang lain tidak mau. Maaf, contoh di zaman kepemimpinan almarhum Pak Korean Ajis, pada saat itu dia pernah memanggil saya, panggil kepala pasar. Kebetulan aku memang dibawa. Terus dipanggil Pak Bupati almarhum, dipanggil. Ada Pak Hilman zaman itu, Pak Hilman segala macam adalah unsur-unsur pejabat. Karena mau ada di Pura. Jadi ditanya Pak Bupati pada saat itu, Andri, menurut kamu apa solusinya untuk di Pasar Baru ini? Sempat aku jawab pada saat itu, Pak, kalau menurut aku jalan tengah ini kalau bisa secepatnya diaspal. Siringnya kita keruk di aspal, tidak ada lahan parkir di jalan tengah ini. Tidak ada lahan parkir. Nah, sedangkan saya ini sudah ada MOU dengan pemilik ruko, 10 ruko punya Pak Haji Muhsin. Saya pegang sampai saat ini. Pak Haji Muhsin tanda tangan, saya sebagai kepala unit tanda tangan, direktur utama pada saat itu Pak Zamzam tanda tangan untuk kesepakatan lahan parkir tersebut di 10 halaman ruko tersebut Untuk digunakan sebagai lahan parkir, jadi tidak memakai badan jalan. Oke, lahan parkir yang itu nanti di retribusi atau biaya parkirnya masuk ke kas pasar. Pasar dan pemilik ruko. Oke. Tapi itu lagi-lagi terhambatnya pihak pengelola parkir. Itu dia tidak mau mengasih jalan pada saat itu. Ya mau bagaimana mau keluar di hak ini parkir dalam ruko ini kalau Tidak dikasih. jalan. Oh, Itu persoalan. preman maksudnya? Dia dikatakan preman, ya ada payung di sub. Ada payung. Ada payung di sub ya. Oh, Karena mereka mungkin store ya dengan di sub. Berapa kan mungkin per bulan berapa? Per bulanan. Nah, yang jelas itu ya lebih jelas lagi pihak di sub yang berhak menjawab itu. Kalau di zaman saya seingat saya pada saat itu kan saya pernah ngobrol dengan Pak Firman. Pak Firman pada saat itu menyatakan bahwa itu bukan titik parkir. Bukan titik parkir. Bukan titik parkir. Artinya di sub tidak mengklaim itu. Klaim titik parkir pada saat Pak Firman. Pas lepasnya di zaman Pak Amin Song. Itu menurut Pak Firman waktu penjelasan dengan saya. Jadi kemana larinya?
ini titik parkir itu. Iya. Ya tetap itu tadi. Kalau dulu kata Pak Firman saya tidak mengatakan titik parkir. Oke. Nah, sekarang di zaman Pak Milson, bukan di zaman saya, bukan menyebutkan ini kan. Ya setahu saya ya antara Pak Firman atau Pak Milson yang menjabat Kadishub. Oke. Sebenarnya sumber di Pasar Baru ini sedikit persoalan. Tapi kalau mau duduk bersama, sebenarnya gini kan. Jadi dari pihak pasar, jadi duduk bersama begini, duduk dari pihak pasar. Kami pihak pasar menyiapkan tempat untuk yang tidak ada tempat. Oke. Nah, sedangkan pihak Dishub tidak memperbolehkan lagi untuk berjualan, maupun pihak pemilik ruko. Sedangkan pihak Pol PP yang membantu tadi, berpenegak perda tadi, berjalan. Tapi selama ini saling lempar. Ini pasar, ini. Ya kalau aku udahlah, terserah mau dia apa lah. Kalau mau ini ya sudah. Ya terserah. Jadi bingung gitu kan. Seyogyanya kan bagi tugas. Sekarang gini, pemilik los maupun kios, mengapa mereka mau tengah berjualan? Ada pembanding, iri-irian. Mereka di luar jalan, di luar sana. Kita kan punya los. Istilahnya kan aman bahasa kitanya ngimbit. Aku kan ngimbit. Iya. Kami bayar kios ini, istilahnya kayak itu kan. Iya. Tapi bukan ke unit pasar. Bukan pasar. Nah, jadi persoalannya itu tadi. Sebenarnya persoalan di Pasar Baru, khusus Pasar Baru ini, kalau menurut saya, ya simple sebenarnya. Tapi kalau mau. Tapi kalau masih ada istilah Pak Kasat Pol PP dulu, jangan ada dusta di antara kita, ya susah. Iya. Besar harapan saya dengan adanya rolling antara Pak Agus Salim sama Agus Salim dengan Pak Firman, ada perubahan. Tinggal pembuktian Pak Agus Salim sebagai Kasat. Oh, itu. Saya sebenarnya menungguin. Saya menunggu gebrakan. Artinya bisa dikatakan ini Pak Andre atau Bung Andre, bisa dikatakan kondisi Pasar Baru ini mungkin terjadi juga di unit pasar atas. Terkadang berbeda persoalannya. Berbeda persoalan. Berbeda. Karena kalau di pasar atas itu kan di jalan tengah itu kan memang ada MOU dengan Dishub. Memang pasar yang olah. Ya, jalan dulu, tengah. dulu kan sempat untuk jadi tempat putaran itu. angkot. Angkot. Ya, sekarang dimakan lagi oleh pedagang. Dimakan lagi. Nah, jadi kalau yang untuk itu memang agak berbeda kan. Berbeda. Kalau di sana kejadiannya pagi hari. Kalau kita nih siang hari. Berbeda terbalik. Jadi persoalannya agak berbeda kalau pasar. Tapi secara umum untuk kondisi los ataupun kios yang ada saat ini yang disediakan oleh unit Pasar Baru ini sesungguhnya layak huni kan, layak ditempati kan? Layak tempati, cuman tadi iri-irian tadi. Iya, iri-irian. Ada yang dua apa di luar bisa. Jadi intinya jangan kasih kesempatan. Ya masyarakat juga mungkin kepinginnya enak kali ya sambil pakai motor. Betul. Drive thru kalau bahasa sekarang itu, belanja sambil nggak turun dari motor, belanja sayur. Bisa ya. Jadi komplit lah persoalannya. Jadi di sisi lain kan ada ikan, di depannya itu ada sayur, ya lebih dekat. Di tempe di situ, ikan di situ, kan dekat. Ada pedagang sayur, ada pedagang ikan, ada pedagang tempe, berdekatan di jalan itu. Jadi gimana nih untuk ke depan supaya pasar ini bisa berfungsi seperti sedia kala orang beraktivitas dalam areal? Yang jelas itu tuh tadi harus duduk bersama. Duduk bersama kan, karena persoalan ini bukannya baru, bukan hal yang tabu. Betul. Dari dahulu tidak pernah diselesaikan. Ya, besar harapan saya itu tadi kan. Ya dengan adanya Pak Kasat ditukar dengan Pak Kadishub itu tadi kan ada pembenahan. Ya, dua-duanya berarti sudah mengetahui. Sudah saling mengetahui dua-duanya. Ya besar harapan saya ya ada dukungan support dari tangan besi. Ya. Terutama Bupati dan DPR, saya minta tolong. Kalau bisa ya dari DPR maupun Pak Bupati, ya DPR wakil-wakil rakyat kan. Kami sebagai pegawai pasar ya merasa dirugikan, pedagang kios los merasa dirugikan, apalagi yang mempunyai tempat kan merasa dirugikan. Yang pasti daerah juga dirugikan. Iya, itu. Jadi lagi-lagi kalau soal itu tadi kan itu kembali ke penertiban kan. Kalau untuk penyelamatan pasar, penambahan pasar itu tadi kita ambil tambahan dari parkir, kalau bisa
di sekeliling pasar ini diserahkan ke pihak pasar, satu. Kedua, itu tadi bongkar muat tadi kan, kalau bisa diambil alih lagi, dikeluarkan lagi kan. Kita nih nggak jelas, seperti pasar Korpri, nggak jelas. Aku juga bingung kan kadang. Aku sebagai kepala unit juga bingung. Pasar Korpri itu gimana? Yang di Ugan 4. Oh kan 4. Pasar Korpri itu Bongkar muat pindah situ kan? Hah? Bongkar muat pindah situ Iya, kan? bongkar muat, mungkin pindah situ. Jadi nggak jelas aku apa ada distribusi atau apa, yang jelas ada itu. Nah itu pasar kopi jadi unit enggak? Bukan. Jadi apa itu? Di unit bukan. Jadi waktu itu pernah kami bahas di, kalau tidak salah di zaman Pak Edward Chandra pernah dibahas itu tadi persoalan itu tadi yang di pasar kopi. Jadi tidak bisa dikelola sebenarnya itu karena tidak ada bisa ngelola. PD pasar bukan sebenarnya, tapi berjalan di sana. Itu yang jadi dan bongkar muat dipusatkan di situ. Sebenarnya di situ. Nah, awalnya dulu kan Awalnya dulu memang bongkar muat di situ. Nah, bongkar muat di situ, pedagang di unit pasar baru sama unit pasar lama ini keberatan. Madai, kita harus bongkar sayur di sana, diunjal pakai bentor ke pasar, jadi mereka harus mengeluarkan biaya. Satu bentor, saya itu Rp1.000, 25.000. Harus satu bentor minimal 5 sampai 6 bentor pada saat itu. Jadi aneh mereka. Kalau itu pada saat itu kami dari pihak unit pasar pedagang ini tidak bersikeras, mungkin sudah banyak yang gulung tikar. Karena biaya operasional mengunjal sayur itu kadang saya pribadi tidak mengerti dengan apa yang ada dalam pemikiran-pemikiran itu. Sedangkan di luar pasar, contoh kan, ruko-ruko di seberang boleh bongkar pada saat itu. Sempat membingungkan kan. Kalau aku pribadi, saya masih muda kan, masih pengen bebenah diri ke depan ini supaya lebih baik. Itu pengennya kita tuh lebih baik, jadi tidak ada yang dirugikan, saling menguntungkan. Kalau seperti ini itu tadi, kami pegawai merasa dirugikan, pedagang kios pasar merasa dirugikan. Ayo minta maaf. Kalau memang minta dukungan dengan pedagang, 100% saya menjamin mau tanda tangan semua. Keberatan dengan adanya pedagang di luar. Karena mereka memang keluh kesah selama ini. Aku bilang sabar dulu. Sabar dulu. Kadang aku sebagai kepala unit pengelola pasar agak tidak enak. Tidak enak betul terhadap pedagang-pedagang ini. Tapi ya tadi, apa batasan aku? Ya terbatas. Yang bisa aku lakukan. Jadi memang butuh komitmen bersama dan sungguh-sungguh ya. Kayak di Ogan 4 itu bingung juga itu Kak. Itu awalnya kan lapangan Korpri untuk pacara kalau nggak salah. Terus beralih fungsi jadi terminal. Sekarang jadi pasar. Artinya mesti diiringi dengan ada perubahan perda dong. Itu yang saya bingung. Kalau dulu seperti ini, benar niatnya bagus dulu. Jadi dari tenda dulu kan ada tenda itu kan ada bantu UMKM kalau salah. Bantu UMKM itu waktu itu kan ditempatkan di Batu Kuning. Tempat Batu Kuning pada saat itu masih di zaman Pak Zamtam. Nah, ditempatkan di Batu Kuning. Tenda ini dipinta oleh Pemkab untuk ditempatkan di lapangan Korpri untuk pedagang buah yang dijualan di depan Bank BRI pasar atas. Itu asal. Tapi lama kelamaan ternyata kami pihak pasar di PHP bukan untuk itu. Jadi pengelolaannya nggak jelas. Enak masuk di PD pasar, unit Korpri buat. Ada pemasukan buat kami PD pasar, kami yang kelola. Karena kami ini pasar ini banyak ratusan pegawai, tapi tidak bisa dikaryakan karena itu tadi unit pasar baru sudah cukup untuk penagih, sudah cukup, ini sudah cukup. Jadi Kak ke depan kalau tidak ada kesungguhan untuk pemenahan sebenarnya tidak perlu lagi nama-nama kios, nama-nama los di atas bagus-bagus sih. Hancuri baik buat baik karena kalau orang berkeinginan di pinggir galau. Iya, tapi kalau soal itu sebenarnya itu namanya dari pihak pasar kan jelas pengennya lebih baik kan, nah, tujuan pasar. Tapi itu tadi, ya, lagi-lagi terkadang tempat-tempat itu beli mereka. Mereka beli tempat itu untuk mereka berjualan. Itu asalnya. Dengan adanya pedagang di bawah, terkadang mereka pun ikut turun, ikut aturan main di lapangan. Ikut mana yang banyak. Ya, kalau besar harapan saya itu tadi di YouTube-nya Wiwin ini
besar harapan saya mewakili pegawai, bukan pegawai pasar, mungkin seluruh pegawai PD Pasar Kabupaten Oku dan pedagang kios los yang memiliki tempat di Pasar Baru terkhusus ini. Ya minta tolong ya kalau bisa ditertibkan. Kita tertibkan bersama pedagang-pedagang yang melintang-lintang di jalan, bukan lagi berjualan di jalan, melintang-lintang di jalan seperti di persimpangan TPA itu sudah di jalan berjualan. Ya, padahal itu tadi bukan, kalau mau bicara hak, bukan hak kami untuk mengusir itu, tapi hak kami menyiapkan tempat untuk mereka. Betul. Itu tadi. Ya kalau bisa ya Pol PP maupun pihak disub ya duduk bersama lah. Kalau saya maaf ini boleh di-share. Jabatan saya boleh ditaruhkan dengan Pak Bupati, jabatan saya taruhkan, jabatan Pak Disub ditaruhkan, jabatan Kasat boleh ditaruhkan. Harusnya. Kalau berani, ayo deal. Mau di atas motor, oke. Jadi kalau saya bermain, hantam saya. Betul. Selesaikan saya. Berhentikan saya di jabatan saya sebagai kepala pasar. Kalau saya bermain, begitupun kalau ada oknum siapapun, berani tidak? Jadi jangan susah-susah. Kalau dulu maaf ngomong Pak Kuryana Bupati terjun langsung, kadang tidak enak sebenarnya. Pak Kuryana kadang berdebat langsung dengan pedagang. Apa gunanya sebenarnya? Ada Pol PP, Betul. ada Kadishub, Dishub maupun PD Pasar. Kami ini mau, sangat mau berubah lebih baik, pengen pasar rapi, tapi berhentilah saling ini pasar, ini Pol PP, udahlah duduk bersama lah. Tapi saya berkeinginan saya itu tadi, komitmen ini kalau bisa ya sama-sama di DPRD ataupun syukur-syukur alhamdulillah kalau Pak Bupati merespon ini. Aku rasa kalau sudah dari kepalanya, insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud apa yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Oku ini. Terakhir Kak, ini kabarnya dirut kita mundur ya dari Perindah. Betul. Jadi kami pada saat itu dipanggil oleh Pak Direktur, Pak Malkomar. Kami sempat kaget pada saat itu. Kami dipanggil oleh Pak Malkomar sebagai Direktur Utama. Beliau menyatakan mengundurkan diri. Beliau menyatakan ya, bukan karena ada hal apa-apa. Memang pengen beristirahat di pasar. Ya mungkin kalau anggapan saya itu tadi ya, perusahaan-perusahaan pasar yang tidak kunjung usahain ya mungkin ya tidak ada dukungan mungkin kan dari pihak-pihak terkait. Itu menurut saya. Tapi dia jelas dia sudah menyampaikan, kata Pak Dirut, Pak Malkomar, dia menyampaikan tidak ada tekanan, tidak ada apa, dia murni dia mundurkan diri tanpa tekanan. Jadi siapa yang gantikan sekarang? Kalau untuk saat ini kemungkinan kebijakan ada di Pak Bupati. Kosong. Wih, Posisinya kosong karena Pak Malkomar sudah mengundurkan diri. Jadi kalau mau Pak Malkomar tetap menandatangani surat karena Pak Malkomar tetap direktur pasar. Tapi Pak Malkomar tidak ngantor lagi. Karena dia sudah ngomong kalau mau berurusan ke rumah. Karena tanda tangannya masih berlaku, tanda tangan Pak Malkomar tetap berlaku. Karena dia tetap direktur, dia sudah mengundurkan diri. Dia sudah ngomong kalau mau ini silakan ke rumah. alasannya apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Kalau alasannya itu tadi dia yang dia sampaikan ini kan. Ya. Itu tadi kurang dukungan. Kurang dukungan. Oh. Kabar-kabarnya agak sulit cari dirut baru, Pak. Sebenarnya kalau mereka tahu keadaan dalam pasar, kurasa berat untuk mau jadi direktur. Mau kabak mau apa, berat mau jadi direktur. Kalau keadaan tetap seperti ini, siapa yang mau? Istilahnya itu kan siap pening. Oh, Siap pening, siap gitu tadi. Iya. Tapi kalau orang yang di luar yang tidak tahu mungkin pengen dia, kalau dia tidak tahu, tapi kalau dia tahu seperti ya pegawai pasar pun tahu keadaan pasarnya dia. Aku rasa kalau ada keluarga dia bisikkan ya, janganlah katanya. Parah nanti kamu pening. Daripada nambah-nambahin masalah. Nambah masalah pasti begitu kan. Karena pro kontra tetap ada kalau ngurus pasar nih. Tak mungkin tak ada pro kontra. Iya. Apalagi dengan kondisi apa ini nggak ada pemasukan menurun ini. Iya, bonus amur, pilot. Oke lah. Oke, ada lagi Kak yang ingin sampaikan Kak? Mungkin Kak? Itu tadi ya saya sebagai kepala unit pengelola pasar berterima kasih. Semoga dengan adanya wawancara berkesah ini ya mendapat respon dari pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan. Untuk ke depan lebih baik, terutama ini kan ya kesejahteraan
pegawai pasar maupun pedagang kios los yang ada di pasar merasa tidak dirugikan dengan adanya YouTube Wiwin ini. Oke lah. Demikian kami akhiri pergesahan kami pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebagai pegawai itu sudah berapa lama? Untuk jadi pegawai dari sini sudah sekitar hampir 10 tahun. 10 tahun. Nah, saat ini bagaimana kondisi? Kondisi untuk saat ini di pasar ini masalah untuk pendapatan sudah menurun disebabkan karena pedagang ini sudah kebanyakan ke pinggir jalan semua, Pak. Ke pinggir jalan semua, jadi untuk pendapatan kami berkurang. Kalau pedagang sendiri ibu naik ke bawah ada? Iya, Pak. Apa keluhan pedagang? Keluhan pedagang itu ya ini tadi, pedagang itu banyaknya larinya ke jalan-jalan. Jadi mereka ini diminta untuk kami, nyuruh kami untuk masuk semua pedagang-pedagang supaya dia jalan itu kan berfungsi. Itu terus tuh banyak pula misalnya tuh parkir kan sembarangan, ya nah, minta ditertipin pedagang-pedagang. Jadi mereka sebenarnya pedagang mengeluhkan juga? Mengeluhkan yang ini tadi pedagang di jalan. Yang punya kios-kios di sini itu sebenarnya pengen di sini. Cuman kebanyakan pedagang-pedagang yang lain sudah ke pinggir jalan, mereka ikut-ikutan. Alasan mereka, kalau kami jualan di dalam, kami sepi. Jadi yang sedangkan yang rame itu di pinggir jalan. Jadi mereka ikut-ikutan ke pinggir jalan.